Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, apa kabar Sobat Literasi? Bertemu lagi dengan kami di konten siniar bersama Lima Darah. Baik, di konten siniar hari ini, topik bahasan kita masih berputar dengan sastra ya. Wah, kira-kira hari ini kita mau bahas apa ya? Adakah yang bisa menebak? Kalau kalian bisa menebak, silakan komen di bawah. Oke. Baik Sobat, jika selama ini kita berkutat dengan sastra melalui kegiatan membaca atau menulis karya sastra, untuk mengenal kritik sastra. Wah, dari namanya saja sudah menarik ya. Jadi untuk Sobat Literasi yang tidak mendalami disiplin ilmu sastra, jangan khawatir. Karena topik ini akan menambah wawasan kalian tentang sastra. Dan untuk Sobat Literasi yang memang sedang mendalami disiplin ilmu sastra, siniar ini tentu bisa menjadi bahan perbandingan dengan apa yang sudah kalian pelajari. Nah, kalian juga bisa menambahkan atau mungkin menyangga ya apa yang sudah kami sampaikan dalam siniar ini. Namun kami tetap menghimbau bahwa segala bentuk kritik dan saran harap disampaikan dengan bahasa yang baik ya sobat, karena di sini kita kan sama-sama belajar. Jadi untuk itu mari terus tebarkan kebaikan dengan kegiatan yang positif. Baik Sobat Literasi, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu perkenalkan nama saya Dinda, mahasiswi aktif semester 5 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Nah, jika Sobat Literasi dari tadi bertanya-tanya, menyebutkan kata siniar, siniar, dan siniar ya. Jadi Sobat Literasi, siniar itu adalah padanan kata untuk podcast dalam bahasa Indonesia. Nah, ini boleh dicatat untuk memperkaya perbendaharaan kata Sobat Literasi semuanya. Jadi, siniar 5 darah. Berarti akan ada 5 orang yang akan berbincang-bincang pada kesempatan kita berkenalan dengan rekan-rekan saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Kak Elvira Damayanti. Selamat datang Kak Elvira, selamat bergabung. Halo Dinda, selamat malam. Baik, luar biasa. Lalu selanjutnya ada Kak Indah Indonesia, apa sudah hadir? Iya. Suara Kak Indah di sini agak terputus-putus ya, begitu ya, rekan-rekan yang lain? Apakah mengalami hal yang sama? Baik, selanjutnya ada ya Kak Rita. Sudah hadirkah Kak Rita? Halo Dinda, selamat malam. Ya, ini perlu dicatat ya teman-teman. Ini bukan Rita Sugiarto ya, ini Rita Widiasari ya. Perlu dicatat Ya, ini. betul. Baik. Apa kabar Kak Rita? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ya. Dan yang terakhir ada Kak Iza Nurkumala. Apa sudah hadir? Ya sudah, Dinda, selamat malam. Selamat malam Kak Iza. Ya, karena eh, teman berbincang saya sudah hadir semua ya Sobat. Maka langsung saja kita mulai saja pembahasannya ya, agar tidak berlama-lama. Jadi, kali ini kan kita akan membahas kritik sastra ini ya. Itu artinya ada karya sastra yang akan diulas pada hari ini. Begitu ya. Nah, beberapa waktu lalu kami sudah sepakat bahwa akan menggunakan cerpen berjudul Gayatri, karya Rismatul Faizah, rekan kami sendiri. Nah, ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap saudari Rismatul Faizah atas karyanya yang luar biasa. Hingga bisa dimuat di koran lokal ya, di Radar Banyuwangi pada waktu itu. Padahal Sobat Literasi semua kan tahu ya, sebuah karya sastra itu harus melewati seleksi ketat agar bisa dimuat di koran. Dan Saudari Risma berhasil melewati tahapan-tahapan itu dan membuat karyanya berhasil dimuat
dalam salah satu halaman koran Radar Banyuwangi. Wah, keren sekali ya, Saudari Risma. Baik, kalau begitu kita mulai dengan pembahasan yang ringan-ringan dulu saja ya, tentang cerpen Gayatri ini. Mungkin bisa dimulai dari intinya dari cerpen Gayatri ini ya. Jadi cerpen Gayatri ini sebenarnya bercerita tentang apa sih, seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau untuk menyampaikan inti cerita dari cerpen Gayatri ini? Saya persilakan. Siapa? Saya mungkin boleh, Kak? Boleh, Kak Rita. Silakan, Kak Rita. Oke, baik. Betul sekali ya, di sini itu kami 5 darah yang akan dibahas, lebih tepatnya mengulik dan mengkritik sebuah karya sastra, khususnya cerpen yang berjudul Gayatri dari Ismatul Faizah, salah satu teman kami di kelas. Nah, sebelum menuju kepada tahap kritik mengkritik nih ya, saya di sini akan menyampaikan garis besar isi dari cerpen yang berjudul Gayatri karya Rismatul Faiza ini. Nah, di sini itu cerpen yang berjudul Gayatri tersebut mengisahkan seorang penari yang bernama Gayatri. Namun, makna dari nama Gayatri ini oleh si pengarang diartikan sebagai hantu atau jin perempuan yang berasal atau yang menguasai daerah Alas Purwo gitu. Nah, sedangkan penari ini biasanya pekerjaannya itu selalu melakukan kegiatan menari pada setiap malam. Tujuannya yaitu untuk memikat penonton dengan tariannya itu. Nah, bahkan tak jarang ya dari cerita yang diungkapkan oleh pengarang tersebut, setiap suami-suami dari para istri-istri yang ada di desa Kacangan, nah desa ini desa di mana penari ini melakukan kegiatan menari pada setiap malamnya. Nah, setiap suami-suami yang ada di desa tersebut, salah satunya seluruh warga di sana itu selalu tertarik kepada si penari tersebut gitu. Bahkan sampai-sampai si Gayatri ini atau si penari ini dalam cerita cerpen itu dikisahkan bahwa beliau dikatakan mempunyai jimat atau memakai jimat dan beberapa seperti semacam mantra untuk mengikat para suami-suami. Bahkan tak jarang pula kata-kata yang kotor dilontarkan kepada si penari tersebut. Nah, sebab dalam cerita tersebut sosok penari itu mampu memikat semua laki-laki yang ada di sana. Bahkan tak jarang pula sampai mau ikut hidup dengan si Gayatri ini. Nah, tidak dapat dipungkiri juga ya bahwa si penari ini juga memiliki khodam. Nah, dalam cerita ini pengarang mengungkapkan bahwa penari ini memiliki khodam. Khodam di sini diartikan sebagai roh atau pendamping yang berasal dari leluhur-leluhur sebelumnya yang sudah melekat dalam diri si penari ini. Sehingga dalam cerpen ini banyak menguak cerita-cerita mistis di dalamnya. Namun, kepercayaan-kepercayaan mistis atau magis ini jika dapat saya ambil maknanya ya memang sengaja ditampilkan atau ditampakkan oleh pengarang. Sebab pengarang di sini berasal dari daerah Banyuwangi yang mana di sana banyak masyarakat yang mempercayai hal-hal mistis semacam ini. Di sini bahasanya pada cerpen yang berjudul Gayatri karya Rismatul Iza ini benar-benar mengandung makna yang sangat dalam, kemudian banyak cerita-cerita yang diangkat di dalamnya, terutama cerita mistis itu, dan kekentalan unsur-unsur budaya itu sangat melekat di cerpen ini. Namun, karya ini tidak menghilangkan unsur estetik atau unsur keindahan yang ada di dalam cerpen ini. Terutama pada bagian-bagian setiap naskahnya atau setiap paragrafnya itu tidak terlepas dari estetika dalam membuat karya sastra, dan tentunya karya ini cukup bagus untuk kita ulas, kita kritik, dan kita nilai hasilnya seperti itu. Mungkin itu ya gambaran atau garis besar isi dari cerpen Gayatri ini. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan pada tahap mengkritik semua isi oleh rekan-rekan yang ada di sini ya. Yang tentunya sudah siap dengan penjelasan-penjelasan yang cukup mendalam. Silakan kepada rekan-rekan, saya mungkin kembalikan kepada Kak Dinda ya sebagai moderator di acara podcast kali ini.
Baik, saya setuju sekali ya dengan pendapat dari saudari Rita itu tadi, bahwa cerpen ini benar cocok ya untuk diulas seperti itu. Karena bisa sobat literasi di rumah dengarkan tadi, intinya saja itu sudah sedemikian menarik ya. Pasti pada semuanya pasti penasaran ya, cerita utuhnya seperti apa kayak gitu. Ya baik, karena inti ceritanya tadi sudah disampaikan oleh saudari Rita. Ya, terima kasih saudari Rita ya. Mungkin kita langsung bisa mulai untuk memberikan kritik terhadap cerpen Gayatri karya Rismatul Faizah, begitu ya. Teman-teman sudah siap ya? Siap Ya, dong. mantap. Ya, baik sobat, mari kita dengarkan pandangan dari Kak Iza untuk cerpen Gayatri ini. Nanti akan bergilir ya, bergantian menyampaikan pendapatnya masing-masing. Seperti itu ya. Silakan Kak Iza. Iya, baik. Terima kasih Kak Dinda. Menurut saya gambaran singkat dari dari cerpen Gayatri karya Rismatul Faizah ini adalah seorang penari, di mana penari itu memiliki kodam yang membuatnya sulit untuk bertemu dengan jodohnya karena dia atau calon suaminya ini pasti tidak terima jika Gayatri ini sebagai seorang penari. Jadi calon suaminya itu menginginkan jika Gayatri menikah dengannya, Gayatri ini akan keluar dari penari atau tidak menari lagi seperti itu. Nah, kemudian hal ini selalu terulang kembali karena calon suaminya itu tidak bisa menerima kodam dari Gayatri tersebut. Jadi membuat Gayatri ini sulit menemukan jodohnya seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, Kak Dinda. Baik, terima kasih saudari Iza. Baik, sobat literasi semuanya, karena tadi sudah kita dengarkan bersama ya inti ceritanya yang sudah disampaikan oleh saudari Rita tadi. Nah, langsung bisa kita mulai saja untuk mendengarkan kritik dari teman-teman yang lain seperti itu ya. Untuk kritik yang pertama, saya berikan kesempatan kepada saudari Vira. Bagaimana saudari Vira, siap ya? Oke, siap dong. Baik, silakan saudari Vira. Oke, terima kasih Kak Dinda. Kalau kita membicarakan tentang karya sastra, tentu kita tidak bisa lepas dari seorang dalang yang berdiri di belakangnya kan, yaitu adalah seorang pengarang. Nah, di sini ketika saya melihat cerpen Gayatri itu terdapat beberapa kayak pengarang itu ada di situ gitu. Nah, salah satunya adalah dilihat dari bagaimana diksi-diksi yang digunakan oleh pengarang itu dan maknanya gini. Misalkan pada kata gamelan di kutipan ini, gamelan dengan terapan nuansa emas terjejer mempersembahkan dirinya. Dia satu-satunya benda mati yang tak pernah mencibirku. Nah, dari sini kita secara leksikal atau secara makna kamus memaknai gamelan sebagai alat musik yang suaranya demikian dan cara memainkannya dipukulkan. Namun di sini Risma sebagai pengarang itu menghadirkan gamelan sebagai sosok yang seakan-akan hidup. Jadi dia tidak hanya alat musik sebagai benda mati, tapi adalah dia diibaratkan sebagai sosok yang bisa menerima seorang Gayatri ini sebagai manusia yang normal, sebagai penari yang suci gitu dengan tidak mencibirnya. Nah, di sini ada permainan-permainan tanda yang dimainkan oleh Risma sebagai pengarang di sini. Nah, ini tentu menghadirkan sesuatu yang beda dalam cerpen. Itulah salah satu yang menjadi daya tarik dari cerpen ini. Banyak kata-kata yang dipermainkan oleh pengarang sehingga ada efek yang berbeda, ada kesan yang beda ketika kita membacanya. Kemudian seperti tahodam. Hodam, kalau kita melihat pada kenyataannya, sebetulnya penari itu memang ada yang menjaga
Nah, tujuannya apa? Agar secara kasar itu agar mereka tidak diapa-apain sama orang lain begitu. Tapi di sini hodam itu lebih lebih apa ya, memiliki arti yang lebih spesifik lagi. Jadi dia tidak hanya sebagai penjaganya Gayatri di sini, tapi pengarang memposisikan hodam ini sebagai seseorang yang bahkan ketika ingin meniduri seorang Gayatri pun tidak apa-apa. Nah, di sini ada arti bahwa hodam ini memiliki suatu peran yang tidak hanya menjaga, tapi apa ya, lebih daripada itu seperti seorang dirinya Gayatri sendiri. Jadi seperti dua hal yang sudah menyatu. Jadi perannya nggak hanya menjaga, tapi jauh lebih dari itu. Pengarang menghadirkan hodam ini sebagai sesuatu yang sangat berarti. Itu kan bisa dilihat dari kutipan di cerpen yang menyatakan bahwa hodam itu menyelamatkan Gayatri dari seseorang lelaki yang ingin mengganggunya. Di situ sih poinnya. Sekian, Dinda. Ya, Sobat Literasi tadi kita sudah dengarkan bagaimana kritik yang disampaikan dari Saudari Vira ya, seperti itu. Nah, tetapi Saudari Vira, begini ya, kan orang mengkritik sebuah karya sastra itu kan tidak serta-merta menilai ya. Apa yang dikritik, apa yang dikomentari itu kan harus memiliki dasar yang kuat. Nah, saya ingin tahu ini, kalau untuk Saudari Elvira sendiri, ini menggunakan teori apa ya untuk mengkritik cerpen Gayatri karya Rismatul Faiza ini? Mungkin Oke, bisa saya rasa itu disampaikan. adalah pertanyaan yang bagus ya, karena namanya orang berkritik itu harus ada landasan yang dijajaki. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah berpijak pada teori semiotika sastra. Kenapa? Karena saya banyak membicarakan tentang simbol-simbol dalam cerpen itu berupa diksi. Nah, teori semiotika sastra itu adalah teori yang melihat dari sisi simbol yang menimbulkan konsepsi-konsepsi tertentu. Nah, di sini artinya berbicara mengenai tanda-tanda atau sistem tanda. Oleh karena itu, saya kan dari tadi menyebutkan bahwa tentang arti gamelan atau hodam itu sebagai sebuah tanda yang memunculkan konsepsi-konsepsi tertentu. Begitu. Baik, luar biasa sekali ya ini pendapat dari Saudari Elvira. Mungkin Sobat Literasi di rumah bisa mencatat apa yang sudah disampaikan Saudari Elvira tadi untuk menambah wawasan Sobat Literasi tentunya ya. Di era pandemi seperti ini kita bisa belajar bersama melalui Sinar Lima Darah ini. Baik, terima kasih Saudari Elvira. Baik, kita lanjutkan ke rekan saya yang berikutnya, yakni Saudari Indah Ainunisha. Silakan Saudari Indah untuk menyampaikan kritiknya. Silakan. Oke, Dinda, terima kasih. Cerpen Gayatri ini dari pandangan saya, menurut pandangan saya, dari yang saya amati, cerpen Gayatri ini berlatar di kota Banyuwangi, tepatnya hutan bernama Alas Purwo. Hal ini juga dilatar belakangi oleh pengarang sendiri, Rismatul Faiza, yang juga berasal dari kota Banyuwangi, yang tentunya kota ini akan sangat berpengaruh bagi karya yang diciptakannya. Cerpen Gayatri ini sendiri bertemakan kehidupan sosial, menceritakan tentang kehidupan masyarakat kota Banyuwangi yang disebut-sebut sebagai kota penari, serta sebagai kota yang memiliki kepercayaan terhadap hal-hal berbau mistis seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Saya kira begitu gambaran yang ingin disampaikan oleh pengarang mengenai keadaan kotanya. Hal ini juga diwujudkan, dituangkan oleh pengarang dari tokoh Gayatri yang sebagai seorang yang berprofesi sebagai penari, namun ia tidak bahagia akan pekerjaannya. Ia tidak bisa memiliki cinta yang diinginkannya dikarenakan terhalang oleh kodam yang dimilikinya. Hal ini membuatnya menjadi putus asa. Hal ini juga dapat dilihat dari sebuah dialog yang dari Gayatri yang mengungkapkan bahwa ia menukar kodam itu agar kodam
tidak lagi menghalangi siapapun yang ingin membawanya gitu. Nah, kemudian pengarang juga ekspresikan menuangkan pandangannya terhadap keadaan atau situasi di masyarakat. Pengarang mengkritisi adab serta perilaku masyarakat yang tak sesuai dari kelihatannya. Masyarakat fenomena di masyarakat yang saat ini terjadi yaitu baik di luar namun buruk di dalam. Wujud dari ekspresi ini sangat jelas dan mengena. Hal ini membuat saya berkesimpulan bahwa pengarang pernah mengalami atau terlibat langsung dengan keadaan atau kejadian yang seperti dialami oleh tokoh Gayatri ini. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut saya bacakan ya. Hanya kulemparkan senyuman orang jahat atas istilah yang mereka berikan padaku, agar terus menambah kesan buruk dan mengungkapkan hal yang melegakan hatinya saat aku melintas membawa arma busuk yang menekan hati tawajuhnya habis-habisan. Mereka tak memahami seutuhnya, bahkan sifat suaminya sekalipun. Anehnya, sebuah hijrah hanya digunakan sebagai sampul untuk mendapatkan sebuah penilaian, tapi tidak dengan apa yang keluar dari mulutnya yang menghantam orang sekena-kenanya. Seringaiku miris. Begitu dialog yang menunjukkan ekspresi dari pengarang bahwa ia mengkritisi perilaku masyarakat saat ini. Begitu, Dinda. Wah, luar biasa sekali kritik dari Saudari Indah ya. Namun Saudari Indah, jika boleh saya tahu nih, kalau tadi Vira sudah menyampaikan dia menggunakan teori apa untuk melakukan kritik ini, seperti itu ya. Kalau untuk Kak Indah sendiri nih, ini pendekatan apa yang digunakan untuk menyampaikan kritik pada cerpen Gayatri karya Rismatul Faizah ini? Mungkin bisa disampaikan ya? Iya, pendekatan yang saya gunakan dari cerpen Gayatri ini menggunakan pendekatan ekspresif yang mana lebih mengarah pada pengarang sebagai pencipta karya sastra dan lebih menitikberatkan kajiannya pada ekspresi dan juga temperamen dari pengarang. Pendekatan ini mengenai perasaan atau batin seseorang yang kemudian diekspresikan atau dituangkan ke dalam karya sastra sehingga karya tersebut memiliki nilai rasa tersendiri dan mengandung isi yang ingin disampaikan oleh pengarang itu sendiri. Begitu, Dinda. Wah, seperti itu ya. Ya, sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Tadi sudah dijelaskan teori, sekarang ditambah lagi dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Saudari Indah tadi, seperti itu ya. Baik, terima kasih Saudari Indah. Selanjutnya akan saya persilahkan kepada Saudari Iza Nurkumalaya untuk menyampaikan kritiknya. Silakan Saudari Iza. Baik, terima kasih Kak Dinda. Di sini saya akan, kalau tadi sudah dijelaskan teori dan pendekatan terhadap kritik sastra ini, saya lebih ke struktur. Apa maksudnya adalah metode yang digunakan dalam kritik sastra cerpen dari Rismatul Faizah ini. Nah, sebelumnya saya akan memberi contoh atau kutipan yang ada di dalam cerpen Gayatri. Suaranya dingin, menusuk rongga di jantungku, terasa perih hingga berpeluh, melapis ke atas rongga kerongkonganku. Aku tak tahu pasti di mana letaknya. Yang ku tahu suara itu membunuhku secara perlahan. Mataku dirobek paksa. Cinta tak pasti, membawa harapan besar setiap kali dibuainya, dan melepasku tanpa mendapati jawaban apapun. Nah, dari kutipan tersebut kita tahu bahwa pengarang itu ingin menjelaskan atau mengekspresikan apa yang ia rasakan, apa yang menjadi ide, gagasan, emosi yang dirasakan oleh pengarang tersebut melalui bahasa yang digunakannya dalam
cerpen yang ditulisnya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kritik ini bisa menggunakan teori semiotika, yang mana semiotika itu adalah teori sistem tanda, begitu ya. Nah, dari kutipan tersebut sangat jelas bagaimana sistem tanda-tanda itu hadir dalam cerita pendek tersebut. Nah, tanda-tanda tersebut diungkapkan oleh pengarang melalui kata-kata yang kemudian bisa pembaca maknai sendiri apa kira-kira maksud dari pengarang tersebut. Seperti itu, Kak Dinda. Oh, berarti seperti itu ya. So, Kak Iza Nurkumala ya. Wah, saya pikir sangat menarik sekali ya ketika kita mengkritik sebuah karya sastra, di mana kita tidak serta-merta menilai, tapi kita harus memperhatikan berbagai macam hal seperti itu, ya, teman-teman ya. Mulai dari teori yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan, hingga metode-metodenya pun harus diperhatikan seperti itu ya. Nah, karena kita sudah membahas teori, pendekatan, bahkan metode untuk mengkritik cerpen Gayatri karya Rismatul Faiza ini, mungkin alangkah baiknya jika kita menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini seperti itu ya. Mungkin Saudari Rita bisa menyampaikan kesimpulannya. Silakan Saudari Rita. Kita kembali lagi ke Saudari Rita ya teman-teman. Baik, Silakan terima Saudari kasih. Rita. Saya diberikan kesempatan untuk ngomong terus ini ya. Tidak apa-apa Saudari Rita. Kita berbagi kebaikan di sini ya. Berbagi ilmu di sini Saudari Rita. Alhamdulillah. Oke, berdasarkan penjelasan dan kritik-kritik dari teman-teman Lima Darah ini ya, mungkin dapat saya ambil kesimpulan bahwa untuk cerpen dengan judul Gayatri karya Rismatul Faiza ini menggunakan teori semiotika sastra yang mana oleh Kak Elvira tadi dijelaskan bahwa terdapat simbol-simbol yang diciptakan oleh pengarang untuk memunculkan konsepsi-konsepsi tertentu dari cerpen tersebut. Seperti misalnya kata gamelan dan kodam yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk pendekatannya yang dijelaskan oleh Kak Indah tadi menggunakan pendekatan ekspresif yang mana lebih pencipta karya sastra itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pengarang itu dan dituangkan kepada karya sastranya. Kemudian menurut Kak Iza tadi setelah menyampaikan kritiknya dalam cerpen judul Gayatri ini menggunakan metode strukturalisme seperti yang dikaitkan dengan teori semiotika sastra tadi. Tentunya metode strukturalisme ini merupakan metode yang sangat cocok dalam cerpen Gayatri tersebut. Mungkin itu sih kesimpulan yang dapat saya ambil Kak Dinda. Tidak perlu panjang-panjang asalkan jelas gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Rita ya. Kak Rita ini menyenangkan sekali ketika menyampaikan pendapatnya. Ya, Sobat Literasi, tidak terasa ya, kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kritik sastra. Sudah kita dengarkan bersama kritik sastra terhadap cerpen Gayatri karya Rismatul Faiza. Tadi juga sudah dijelaskan metodenya, pendekatannya, teori yang digunakan juga sudah. Nah, semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat untuk Sobat Literasi di rumah. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di sana sini ya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam dari kami, Lima Darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.